Assalamualaikum warahmatullahi Maret 2023 kepada yang ratus rupiah terima kasih yang sudah dan mendapatkan kepada kita semua kesehatan dengan memohon dengan karena pada semangat ini saya bahkan melakukan dan iman dengan bisa menghubungi dan teman saya bagaimana misalnya menjadi kami tahu pada Johor kalau pada siang hari ini akan sampaikan dengan Ustaz Haji Rahman dari kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat fardhu zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ba'da zuhur, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat yang terbesar, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kenikmatan untuk bisa melaksanakan salat fardhu zuhur, yang mana amal-amal soleh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah terbesar yang tidak bisa dibeli dengan harta, yaitu anugerah amal soleh yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan siang hari ini kita insya Allah akan mempelajari hadis yang ke-29 dari rangkaian 40 hadis Al-Imam An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana hadis ke-29 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, tentang beberapa perkara yang ditanyakan oleh Sayyiduna Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan amalan apa saja sih yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata, kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang
amal perbuatan yang bisa menjadikan diriku masuk ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan amal-amal perbuatan apa saja yang bisa menjauhkanku dari api neraka. Kemudian Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah menanyakan tentang perkara yang amat agung, perkara yang berat, perkara yang sulit untuk dilakukan. Sampai di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya perkara untuk masuk surga dan perkara untuk terhindar dari azab api neraka ini sejatinya adalah perkara yang berat, perkara yang sulit, perkara yang sukar untuk dilakukan. Akan tetapi Nabi memberikan kabar gembira setelah mengabarkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang besar. Nabi mengatakan, wa innahu layasirun, namun perkara yang besar yang ditanyakan oleh Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal tadi bisa menjadi perkara yang mudah untuk dilakukan. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, sungguh perkara yang berat ini merupakan perkara yang amat sangat mudah bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sampai di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya melakukan amal soleh ini tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kewenangan untuk menganugerahkan taufik ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Apa perkara-perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan kemudian menjauhkan kita dari azab api neraka? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, hendaknya Anda mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini yang pertama. Karena perbuatan dosa syirik ini merupakan perbuatan dosa yang menjadikan pelakunya itu kekal di neraka. Oleh karena itu Rasulullah memulai untuk pertama kali mengajarkan bahwasanya perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari azab api neraka adalah mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Wa tuqimus shalah, dan setelah itu hendaknya Anda menegakkan salat. Ini perkara yang kedua yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari azab api neraka. Wa tu'tiz zakah, dan Anda menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan Anda mengerjakan siam puasa Ramadan yang insyaallah dalam beberapa pekan ke depan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang mulia ini agar kita dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari bulan Ramadan nanti. Wa tahujjal baita, dan kemudian yang kelima adalah Anda melaksanakan ibadah haji. Perkara-perkara ini yang disampaikan oleh Nabi SAW, inilah yang dikenal dengan rukun Islam yang 5. Maka singkatnya, perkara utama yang bisa memasukkan kita ke dalam surga serta menjauhkan kita dari azab api neraka adalah melaksanakan rukun Islam yang 5. Kemudian apakah ada tambahan-tambahan yang lain? Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz ibn Jabal yang bertanya tadi, summa qal, kemudian Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi,
Maukah engkau, wahai Mu'adz, saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang menjadikan kita masuk ke dalam kebaikan dan diganjar pahala dan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah kemudian mengatakan, as-sawmu jannatun. Pintu kebaikan yang pertama yang Rasulullah ajarkan adalah berpuasa. Karena berpuasa ini Nabi mengabarkan di dalam hadis ini sebagai junnah. Junnah itu adalah perisai. Sebagaimana perisai melindungi penggunanya pada saat perang dari tikaman senjata-senjata lawan, demikian pula puasa ini melindungi orang-orang yang beriman dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika seseorang berpuasa, diajak hendak berhantem, diajak berkelahi, maka Nabi SAW memerintahkan, katakan kepada yang ngajak berantem itu bahwasanya saya sedang berpuasa. Yang demikian ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Demikian puasa ini menjadikan diri kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian pintu kebaikan yang selanjutnya yang dikabarkan oleh Nabi adalah sedekah. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan perbuatan-perbuatan tercela, sebagaimana air itu memadamkan api. Ini keutamaan sedekah yang selanjutnya, yaitu ketika seseorang tergelincir dalam perbuatan kemaksiatan, seorang tergelincir terhadap perbuatan dosa, maka jika hendak menebus kesalahan tersebut, bertaubat kepada Allah, salah satu caranya adalah melakukan sedekah. Karena sedekah ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini, dia akan menghapuskan dosa kita sebagaimana air itu memadamkan api. Kemudian Nabi mengatakan tentang pintu kebaikan yang selanjutnya, wa salatur rajuli min jawfil laili. Salatnya seseorang di penghujung malam, atau yang kita kenal dengan salat tahajud. Dan kemudian Nabi SAW membacakan kalam Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Sajdah, ketika Allah berkalam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang-orang yang beriman itu perut-perut mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Anil madaji', madaji' itu tempat tidur. Orang-orang beriman ketika di malam hari, di penghujung malam, sisi tubuhnya itu menjauhi tempat tidurnya. Untuk apa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melaksanakan sholat khaufan wa tama'a, dalam keadaan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tamak terhadap pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah gambarkan orang-orang beriman yang senantiasa menjauhi tempat tidurnya untuk menegakkan salat lail atau salat tahajud. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dzirwati sanamihi. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan lagi tentang kepala dari suatu perkara, kemudian tiang untuk menegakkan perkara tersebut, serta puncak dari perkara tersebut, dzirwatu sanam. Qultu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya mau. Engkau kabarkan itu apa yang menjadi kepala dari segala urusan. Kata Nabi SAW, Rasul Amri al-Islam. Kepala atau pengendali dari seluruh urusan itu adalah Islam.
agama Islam, aturan Allah Azza wa Jalla. Wa amuduhu as-salah, dan tiang penegak Islam itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari urusan Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Tsumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah engkau wahai Muadz, aku kabarkan dengan suatu perkara yang bisa memenuhi keseluruhan urusan itu. Dari kepala urusan, dari tiang penegaknya, dari jihad fisabilillah, ada suatu amalan yang pahalanya itu bisa menyamai hal itu semua. Qultu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya mau engkau kabarkan yang demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya seraya mengatakan, kuffa alaika hadza, tolong jaga ini, tolong jaga lisan kamu. Kalau kamu sudah bisa menjaga lisan kamu, kamu itu sudah bisa mengendalikan segala urusan-urusan yang pahalanya tadi sudah disebutkan sebelumnya. Maka kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa oleh Allah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab perkataan yang kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah mereka yang diseret masuk ke neraka itu dengan keadaan terperosok wajahnya itu karena sebab dari buah yang dihasilkan dari lisan mereka, dari ucapan-ucapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengabarkan bahwasanya yang menjadikan kita masuk neraka itu adalah hasaidu alsinah. Hasaid itu adalah panen. Apa yang kita panen dari ucapan kita, ini yang menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi tadi menyampaikan, tolong jaga lisanmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang berharga dari hadis ini, bahwasanya Islam memandang penting untuk menjaga lisan. Ketika kita lihat kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, sebagian besar penyebabnya adalah lisan. Ketika mendengar suatu berita, tidak di cross check dahulu kebenarannya, kemudian lisan ini ikut berbicara, menyampaikan hasutan-hasutan. Berapa orang yang kemudian saling memukul satu sama lain, saling tidak berbicara satu sama lain, saling menghardik satu sama lain karena disebabkan tidak bisa mengendalikan lisan. Karena disebabkan berita yang tidak benar ikut terucap bersama dengan lisan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar radio Darussalam Samarinda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bisa menjaga lisannya, yang tidak bertutur kata kecuali tutur kata yang baik-baik. Manakala tidak bisa bertutur kata dengan tutur kata yang baik, hendaknya kita diam. Ketika Nabi SAW mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya seorang yang beriman itu berbicara yang baik-baik, atau jika tidak bisa yang baik-baik, hendaknya ia diam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah serta pendengar radio Darussalam Samarinda dimanapun berada, ketika kita melihat perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW ini sulit
menjaga lisan itu sulit, menegakkan sholat 5 waktu itu sulit, bangun malam itu sulit. Akan tetapi ini semua akan dimudahkan oleh Allah bagi hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah dan para pendengar radio Darussalam Samarinda, nasihat untuk diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian serta para pendengar radio Darussalam, mari sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal soleh tersebut. Hendaknya ketika kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonkanlah kepada Allah agar dianugerahi amalan soleh. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di dalam doanya pernah meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahid di jalan Engkau, kematian yang syahid di jalan Engkau. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal soleh itu kita minta kepada Allah, bukan kemudian kita berlagak bisa untuk melakukan amal soleh, tidak. Tetapi kita minta kepada Allah dan Allah lah yang kemudian memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada perkara-perkara yang menghalangi kita untuk beramal soleh sehingga timbul rasa malas kita untuk melakukan amal soleh, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa ini menjadikan kita mendapatkan titik hitam yang menutupi hati kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya yang lain, nukitat nuktatun sauda'u fi qalbih. Orang yang berbuat dosa itu akan diberi titik hitam di dalam hatinya. Hal inilah yang kemudian menghalangi seseorang untuk mendapatkan petunjuk, menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Oleh karena itu, sebelum Ramadan ini datang, mari kita menyambut Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah agar hati kita dibersihkan, sehingga ketika hati ini bersih, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, dan Allah menganugerahkan kebaikan serta surganya kepada kita, masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah serta para pendengar radio Darussalam yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dipenuhi dengan kebaikan, hamba yang dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Kita tutup dengan membaca doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din waj'alna mimman aradta bihi khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.